Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 10 Juni 2021, hari biasa pekan ke-10. Marilah kita berdoa karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami mohon curahilah kami Roh Kudus agar dapat melihat siapakah Engkau sebenarnya. Semoga cahayamu menyinari hidup kami, dan semoga cinta kasih dan kebebasan semakin berkembang dengan suburnya di tengah-tengah kami. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 20-26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ada sebuah ilustrasi pastor mengunjungi umatnya. Keluarga ini secara estetika kerapihan kurang, maka uang tercecer di meja mereka. Nah, pastor melihat bahwa uangnya cukup besar, maka dia kumpulkan dan dia masukkan ke dalam Injil, dengan pikiran bahwa suatu hari mereka akan menemukannya karena mereka membuka Injil. Lalu apa terjadi? Yang terjadi adalah mereka tidak pernah mau menyapa pastornya lagi. Karena mereka berpikir di kepalanya, pastor itu pencuri uang yang ada di meja mereka. Mereka tidak ke gereja lagi. Ketika disapa selamat pagi, mereka juga membuang muka. Lalu menebarkan cerita. Pada suatu hari ada seorang yang mengatakan kepada pastor, bertanya, "Pastor, saya dengar pastor mencuri uang tetangga itu ya. Di mana ya?" Dia bilang.
Ya, pastor juga tidak bisa tidur, lalu dia berdoa, kapan aku mencuri uang itu? Tapi umat sudah berprasangka buruk dan mengatakan kepada teman-teman bahwa hati-hati dengan pastor itu, pencuri. Uangku di meja itu hilang. Lalu satu teman mengatakan kepada ibu yang tersebut, mengatakan begini, daripada kamu menyebarkan gosip, belum tentu kebenarannya. Coba kamu tanya. Kenapa? Sudah dilaporkan kepada pembesar pastor sudah ditegur, pastornya bingung. Loh, apa tuh maksudnya? Nah, lalu ibu itu datang setelah 3 bulan itu. Pastor, maaf ya, saya tidak pernah lagi misa setiap hari, jengkel lihat pastor. Mukanya muka pencuri. Pastor bingung, kamu tuh ngomong apa toh? Memang saya sudah dengar dari teman-teman tetangga, pastor mencuri uang. Tapi saya bingung. Lalu pastor itu berkata, ibu maaf ya, saya melihat uang itu tercecer di mejamu, lalu saya bereskan dan saya selipkan di kitab sucimu tuh. Dengan harapan, tiap hari pasti dia akan membuka kitab suci. Tetapi ternyata engkau pergi ke gereja, misa tiap hari, tapi nggak pernah membuka kitab suci. Buktinya, uang yang diselipkan di situ, uangmu itu tetap tinggal di situ. Bahkan lalu karena kamu tidak membuka kitab suci, kamu berprasangka buruk, menjadi orang yang nyinyir, membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain. Tanpa kamu sadari sebetulnya, apa yang kamu lakukan itu membunuh orang pelan-pelan. Untungnya aku ini masih sebagai seorang imam yang masih berdoa, dituding sana, tuding sini. Saya memahami. Tapi saya tahu sekarang bahwa kamu tidak pernah membuka kitab suci lagi. Hanya heboh saja di luar. Ke gereja ya hanya setor muka, hanya untuk dilihat orang. Nah, apakah cocok dengan Injil pada karya hari ini? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu punya relasi dengan pembesar-pembesar gereja luar biasa, cantik, manis, mulutnya manis. Tapi perilakumu seperti itu. Apakah cocok? Maka perlu bercermin diri. Jangan suka mengadili orang. Orang bisa tuntut tuh sebetulnya hal seperti itu. Ya, saya juga dengar dari temannya pastor berbuat begitu. Tunggu dulu. Apakah benar? Karena teman pastor juga manusia. Apakah ada sesuatu di antara mereka? Maka saudaraku terkasih, hari ini kita diingatkan oleh Injil pada hari ini. Jangan membunuh. Fitnah itu pembunuhan pelan-pelan. Ya, karena nama baiknya dirusak. Sekarang dibalik, apakah kamu juga mau dirusak nama baikmu? Maka lalu kita lihat sekarang. Ya. Dikatakan, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Juga yang memfitnah itu akan kena hukumannya nanti. Tuhan itu tidak tidur. Ya. Juga kalau dikatakan kamu kafir, kamu jahil, ada hukumnya menghakimi orang. Maka lalu baiklah kalau kita ada masalah dengan orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan bermasalah, datang duduk bicarakan. Kenapa menyimpan dendam? Itu sebuah kebodohan. Ya. Maka dikatakan, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Daripada engkau omong sana, omong sini tidak jelas. Menambah dosa-dosa kita. Belajar rendah hati untuk datang kepada orang yang kamu sangka tidak beres itu. Lebih baik 4 mata. Daripada mencari bala ke sana kemari, sama seperti seorang yang membuang bulu ayam, diterbangkan kemana-mana, ketika disuruh mengumpulkan lagi nggak bisa. Juga sama seperti kita melempar jarum atau paku, kita tidak tahu di mana barang-barang itu.
tapi sudah terlanjur melukai hati orang. Karena itu Yesus pada hari ini menegur kita, ya. Untuk apa? Melunasi dengan cara datang, duduk baik-baik. Itulah persaudaraan. Semoga di antara kita tidak ada peristiwa seperti ini yang disampaikan oleh Yesus. Karena apa? Kalau situasi seperti ini, maka situasi kita menjadi runyam, keruh. Orang tidak senang dengan sikap kita. Kenapa? Mulut kita ini jahat, seperti sebuah silet yang melukai hati orang. Kalau hal yang terjadi, mari kita kembali dalam pertobatan, memperbaiki diri. Dan Tuhan Yesus sebagai Allah yang Maha Rahim akan mengampuni kita. Damai sejahtera dan bahagia dalam berkat Tuhan Yesus. Amin.